Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam nikmat yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan uswah dan qudwahnya. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita selaku umat Islam berbagai macam pintu potensi kebaikan. Di antara pintu itu adalah yatim. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an saking konsennya terhadap yatim ini lebih dari 20 ayat diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala lafaz yatim. Dalam beberapa ayat kita kupas. Misalkan ketika Allah dalam surat Al-Baqarah mengatakan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billah sampai berikutnya. Tidak sempurna kebaikan seseorang kalau hanya sekedar menghadapkan ke arah timur atau ke barat. Tetapi kebaikan itu adalah dijewantahkan dalam dunia sosial. Selain beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari akhir, berikut malaikatnya dan kitabnya, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berikutnya, kita juga memberikan harta yang kita cintai kepada siapa? Kepada zawil qurba wal yatama. Kepada sanak famili kita yang ada ikatan kekerabatan, dan pihak kedua ternyata Allah sebutkan wal yatama, yatim. Meskipun dalam ayat lain Allah mengatakan wabil walidaini kepada kedua orang tua, kemudian wadil qurba kepada sanak famili atau kerabat kerja atau kerabat, dan kemudian yang ketiga kepada yatim. Allah Subhanahu wa taala menjadikan objek kebaikan kita ini yang ketiga adalah yatim dalam Al-Qur'an. Itu catatan pertama. Yang kedua, dalam surat Al-Baqarah juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Muhammad, kalau ada yang bertanya kepada kamu tentang yatama, tentang yatim, qul jawab, qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Kalau kalian berinteraksi dengan yatim, maka jadikanlah seolah-olah mereka itu saudara kandung kalian. Inilah dalam beberapa ayat Al-Quran. Lebih dari itu, Rasulullah SAW dalam beberapa hadis menunjukkan kepada kita bentuk perhatian Rasul kepada yatim. Yang pertama, yang terkenal bagi kita, Rasul mengatakan, saya kata Rasulullah, wa kafilul yatimi, disejajarkan dengan para pemberi bantuan kepada yatim atau disebut dengan kafil yatim, hakadaini. Rasulullah kemudian mengisyaratkan hakadaini fil jannah, berduaan seperti ini di surga, ya. Dan coba kita ilustrasikan sejauh-jauhnya jarak antara telunjuk kita dengan jari panjang kita, ini tidak akan sampai 1 meter. Artinya menunjukkan kedekatan Rasulullah SAW dengan para siapapun orang yang mempunyai perhatian terhadap yatim. Maka bisa dikatakan yatim ini adalah di antara tiket seseorang akan masuk surga, bahkan bukan hanya sekedar masuk surga, menunjukkan level seseorang di surga dengan siapa, yaitu dengan Rasulullah SAW berduaan. Hadis yang lain, Rasul mengatakan, siapa yang mengusap kepala yatim dan mengusapnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan gugurkan dosa dia sejumlah rambut yang terusap. Subhanallah. Kira-kira kalau kita mengusap rambut seorang yatim, mungkin tidak, bilangannya tidak 100-200, banyak sekali, tidak terhitung, ya. Kita tidak mampu untuk menghitungnya, dan Allah mengilustrasikan melalui lisan Rasulullah. Seperti itulah Rasulullah SAW memberikan informasi kepada kita, jamuan Allah kepada orang yang hanya sekedar mengusap kepala. Nah, ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, dari hadis tadi barangkali itu ilustrasi saja. Kalau kita memakai pemahaman mafhumnya, pemahaman lebih jauh lagi, kalau hanya sekedar kita memberikan kenyamanan atau memberikan kasih sayang berupa usapan terhadap kepala yatim, Rasul mengatakan gugur dosa kita sejumlah rambut yang terusap, maka bagaimana kalau belayan kita, usapan kita, kasih sayang kita melebihi dari sekedar tangan kepada kepala mereka. Maka disinilah kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kepada kita peluang-peluang potensi kebaikan, diantaranya adalah kalangan yatim. Maka lihat dalam Al-Baqarah tadi, bahkan Allah menyebutkan yatim itu
mendahului kosakata masakin atau miskin. Maka ikhwati rahimakumullah, dalam Al-Quran, dan ini mungkin lebih umum lagi pemahaman kita, tidak seperti yang dipahami agak sempit dari sebagian umat Islam, bahwa yatim itu adalah kesannya yang dibantu hanya yang fakir saja, yang miskin saja. Bahkan dalam surat An-Nisa, Allah menceritakan ketika yatim kaya pun silakan Anda kelola, silakan, dan itu ada aturannya. Maka barangkali kepada kita pesan terinti adalah bagaimana kedudukan kita atau perhatian kita terhadap anak-anak yatim. Ya. Ingin meluruskan juga bahwa yatim itu ada kriterianya. Sebagian ulama mentarifkan yatim itu adalah man faqada abuhu qoblal bulughi. Siapa yang ayahnya tidak ada, ya, dalam kondisi anak belum dewasa, tidak ada itu apakah meninggal, itu hakiki, ya, yuhkam bil hakiki, atau kedua, disifati yatim kalau ternyata ayahnya tidak ada, dalam artian tidak memberikan biaya, atau misalkan karena sakit, atau barangkali tidak ada jejaknya. Itu bil hukmi, dihukumi seperti anak yatim. Maka itu kemudian menjadi lapangan amalan bagi kita. Nah, masyarul mu'minin rahimakumullah, bulan sekarang adalah bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala sedang suburkan alam kita dengan alam pahala. Allah suburkan dengan pelipatan pahala, dengan berbagai macam potensi amalan kita. Maka jadikanlah amalan kebaikan kita, diantaranya adalah sisipkan untuk yatim yang Allah Subhanahu wa taala menyebut berulang-ulang dalam Al-Quran lebih dari dalam 24 ayat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua berada di jajaran orang yang disejajarkan dengan Rasulullah SAW di surga kelak. Kenapa? Karena efek positif dari kebaikan-kebaikan kita selama di dunia bersama anak yatim. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.